Konglomerat Lipo Group Mochtar Yadi beserta keluarga mengunjungi kediaman mantan Presiden Joko Widodo atau di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat 13 Desember 2024. Jokowi turut mengunggah foto pertemuannya di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Jokowi menyebut pertemuan dengan konglomerat Lipo Group terjadi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember 2020 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Seperti apa hubungan antara korporasi besar Lipo Group dan pemerintah dalam konteks penyelesaian konflik konsumen? Apakah ada indikasi keberpihakan pemerintah kepada pengembang besar seperti Lipo? Dan apa langkah hukum yang harus diambil jika konsumen ingin memperjuangkan haknya di tengah situasi yang tidak berpihak? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga pemirsa. Masya Allah. Baik, Bung Hanif, terkait pertemuan antara bos Lipo Group dan mantan Presiden Joko Widodo yang berlangsung pada hari Jumat 13 Desember. Menurut Anda, apakah ada syarat motif politik dan bisnis, Bung? Ya, sebuah pertemuan tentu ini kita bisa memberikan sebuah makna ya, apalagi ini pertemuan seorang politisi ya. Kita katakan Pak Jokowi masih menjadi seorang politisi ya, meski sudah tidak menjabat sebagai seorang presiden. Nah, di sisi lain kehadiran tamu-tamu yang diposting di media beliau itu juga merupakan orang-orang yang selama ini terkategori konglomerat ya di Indonesia ya. Bahkan ya sudah kita kenal namanya melalang buana semenjak beberapa pergantian rezim. Nah, yang patut kita menjadikan catatan bahwa ada sebuah kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang bertemu ya. Nah, kalau saya cermati terkait dengan kepentingan politik ini meliputi ada hubungan yang memang berkesinambungan ya. Baik itu di awal Presiden Jokowi menjadi seorang pemimpin di negeri ini ya, ataupun pasca beliau sudah menyelesaikan atau purna tugas. Nah, ini ternyata masih menjalin hubungan baik dan ketika terjadi seperti ini kan menunjukkan bahwa selama beliau memerintah ya, orang-orang yang konglomerat ini tentu mendapatkan tempat dan juga mendapatkan ini ya keleluasaan ya dalam usahanya. Dan ini juga kita lihat dalam proyek-proyek bisnisnya yang begitu megah ya, gelegar ya dan juga viral di mana-mana ya. Nah, itu terkait dengan kepentingan politik yang memang belum tuntas ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan kepentingan bisnis berarti ini merupakan proyek yang juga harus berjalan mulus ya. Karena memang pembangunan ini kan tidak bisa berhenti ya. Jadi meski dulu kalau kita kenal Presiden Soeharto itu kan sebagai bapak pembangunan ya. Nyatanya di presiden berikutnya juga masih membangun, membangun dan juga sampai sekarang juga membangun ya. Apalagi di masa Presiden Jokowi itu kan pembangunan infrastruktur itu begitu jor-joran kan gitu ya. Mulai jalan tol ya, perumahan ya, jalan dan sebagainya ya, bendungan. Nah, kita juga bisa melihat proyek-proyek yang memang itu diutamakan terkait dengan infrastruktur. Nah, karenanya motif-motif seperti ini yang tentu kita tidak boleh melihat sekedar begitu saja ya. Lebih dari itu bahwa ini akan bisa jadi dilanjutkan antar generasi mereka ya. Mungkin generasi tua di kalangan konglomerat itu hadir dengan menemui bapaknya. Nah, bisa jadi nanti juga akan memperkenalkan ya anak-anak dari konglomerat itu untuk juga ketemu dengan anak-anak para politisi yang dianggap mempunyai pengaruh di negeri ini. Nah, ini yang menjadi catatan kita sehingga publik pun luar biasa. Tadi kalau saya melihat beberapa komentar-komentar netizen itu sudah bagus ya. Dan ini terus kita wacanakan bahwa ya rakyat tidak boleh diam. Seperti itu Mas Anggi.
Baik, Bung Hanif, dan apakah ini menunjukkan fakta bahwa Jokowi dilingkari oligarki dan pertemuan di rumah Jokowi dengan Lipo Group bukan silaturahmi biasa? Tentu ada udang di balik batu yang juga tadi Anda telah paparkan. Apakah wapresnya anak kandung saat ini Joko Widodo pun demikian? Bagaimana respon Anda, Bung? Ya, eh, kita juga tidak boleh melihat begitu saja ya. Silaturahim biasa ini bukan biasa. Tidak ada yang namanya silaturahim biasa antara mantan pejabat publik atau orang berpengaruh di negeri ini dengan orang-orang yang kita katakan konglomerat ya dalam bahasa sekarang ini mungkin oligarki begitu ya. Yang memang mereka menguasai banyak aset-aset ya, kekayaan dibandingkan dengan mayoritas rakyat di negeri ini. Dan tentu kepentingan ini adalah kepentingan jangka panjang ya untuk menjaga hubungan ya, baik antara bapak maupun dengan anak yang sekarang ini menjabat. Nah, karenanya budaya nepotisme di Indonesia ini tampaknya juga belum hilang ya. Dan ini senantiasa menjadi karakteristik sebuah politik yang kalau kita cermati ya dalam politik demokrasi senantiasa demikian ya. Karena memang mengandalkan sebuah kebebasan. Dan pertemuan oligarki ini juga cukup menyita perhatian ya. Pasalnya biasanya oligarki ini tidak mau begitu tampak ya untuk bertemu dengan pejabat-pejabat ya. Apalagi pejabat itu masih aktif ya. Nah, ini sudah purna ya ataupun juga mungkin beberapa waktu yang lalu ketika beliau masih aktif mereka juga melakukan pertemuan mungkin dalam yang tidak tersorot oleh media ya maupun kamera. Nah, dan sekali lagi ini juga mengkonfirmasi bahwa selama itu rezim itu juga berada dikelilingi oleh kelompok-kelompok oligarki. Ini juga semakin menegaskan kembali ya bahwa oligarki tampaknya sudah menancapkan ya kaki dan tangannya ya kepada penguasa di negeri ini. Bahkan mungkin mereka juga memelihara ya dari bayi ya atau dari mereka tumbuh mereka mungkin jadi kepala daerah lalu dipelihara menjadi presiden dan sebagainya dibiayai. Nah, itu karakteristik yang selama ini juga publik juga sudah tahu ya. Dan sekali lagi ini juga mengkonfirmasi ya politik yang selama ini diagungkan dari rakyat oleh rakyat faktanya ya dari oligarki oleh oligarki untuk oligarki seperti itu Mas Anggi. Bung Hanif, dan apakah artinya memang ada indikasi keberpihakan pemerintah kepada pengembang besar seperti Lipo Group ini? Lantas, apa langkah hukum yang harus diambil untuk konsumen yang sedang memperjuangkan haknya, Bung? Ya, ini indikasi keberpihakan ini jelas ya kepada pengembang-pengembang karena memang pengembang ini kan tidak berbicara atau tidak mengelola satu bisnis ya, misalnya bisnis atau tidak, tapi semua sudah dikuasai oleh mereka ya, memasuki lini-lini yang memang sebetulnya itu adalah lini-lini yang cukup vital, objek vital ya, apakah itu kesehatan ya, pendidikan ya, kemudian juga keuangan dan sebagainya, yang pada dasarnya sebetulnya negara itu harusnya berada di garda terdepan ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya untuk memberikan kestabilan ekonomi bagi rakyatnya, keseimbangan ekonomi, ya, bahkan juga kesejahteraan untuk rakyatnya. Nah, alih-alih itu mereka malah membuka peluang bagi swasta, ya, maupun kelompok-kelompok kapitalis untuk mengelola itu semua. Alhasil, ya, pengelolaan negara tidak pada dasar sebagai pengelola apa negara kepada rakyatnya, tapi ya, malah rakyat ini seolah-olah ya dikelola oleh swasta kan begitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, keberpihakan ke pemerintah kepada pengembang ini jelas ya. Jadi meskipun di situ ada tender atau apapun lah ya, kita juga selama ini tahu bagaimana prosesnya dan sebagainya yang tentu yang dimudahkan ya tentu para pemilik kapital yang besar ya, modal yang besar ya. Nah, beberapa proyek-proyek strategis nasional itu pun juga menjadi warisan dari Presiden Jokowi ya, yang ternyata sekarang banyak yang menggugat ya, bahkan juga menjadi sebuah catatan yang sangat krusial ya, terlebih dari sebuah mega proyek misalnya IKN. Nah,
ini. Nah, berkaitan juga dengan langkah hukum ya terkait dengan konsumen yang memang ada beberapa proyek yang itu juga mencederai konsumen. Nah, maka konsumen ini memiliki hak ya untuk menuntut ya melalui jalur hukum. Nah, nah sekali lagi yang dihadapi ini kan tentu pengembang besar ya, yang mereka juga tidak main-main ya untuk melakukan misalnya perlawanan ya ataupun pembelaan ya. Bahkan bisa jadi ya mereka juga sudah siap sedia dengan advokat dan juga lawyer ya. Nah, ini yang tinggal bagaimana publik ini memberikan sebuah suara yang lebih luas lagi ya. Makanya kalau di kolom komentar yang mengomentari pertemuan Presiden Jokowi dengan oligarki ini kan Nah, nitip ya Pak Jokowi tolong sampaikan kepada mereka agar menyelesaikan proyek Meikarta ya yang apartemennya belum dibangun itu ya. Padahal dulu Meikarta luar biasa itu harapannya menjadi eh, apa peralihan ya dari Jakarta ke Meikarta ya. Nah, tampaknya sekarang itu juga menjadi problematik. Nah, namun sekali lagi sering terjadi juga ya apa yang pelanggaran hukum yang dilakukan ya oleh pengembang-pengembang besar khususnya itu kadang-kadang ya tidak begitu dihiraukan oleh penguasa. Nah, justru yang dirugikan adalah rakyat. Nah, tapi sekali lagi ini konsumen memiliki hak ya, silakan eh, konsumen ya ini menuntut secara hukum ya dan juga melalui jalur-jalur yang sesuai ya. Jangan sampai mencederai hati nurani rakyat. Seperti itu, Mas. Baik, dan ada juga polemik perihal IKN kembali mencuat ketika salah satu taipan Podomoro Group yaitu Aguan memberikan keterangan yang mengagetkan di media Tempo. Aguan mengatakan bahwa keterlibatan dalam proyek strategis nasional seperti IKN hanya untuk menjaga wajah Joko Widodo. Terkait itu, Bung Hanif, apakah konfirmasi aguan tersebut makin membuktikan bahwa proyek IKN merupakan mimpi kosong Jokowi? Ya, sebetulnya bukan mimpi kosong ya. Ya, bisa jadi itu mimpi yang tak kunjung bangun lagi kan begitu ya. Jadi terus saja bermimpi ya kan gitu ya. Katanya mimpi itu gratis ya. Jadi semua itu kan dibangun dari mimpi. Nah, nah kalau kita memperbincangkan IKN ya berkaitan dengan curhatan salah seorang dari 9 naga yang itu kan sebetulnya juga sangat terpojok ya di bagaimana yang juga banyak dikeluhkan ketika pembangunan PSN Pik 2 itu. Nah, kita juga eh, Pak Aguan juga mengkonfirmasi ya ingin menyelamatkan wajah Pak Jokowi dan sebagainya ya. Sekali lagi itu kan gaya dari ketika sudah terdesak kan begitu ya. Nah, dahulu kenapa di awal-awal ketika ini ya, beliau kan juga sebagai pengembang tentu punya perhitungan bisnis kan begitu ya. Apakah ini realistis ya? Apakah bisa membalik modal dan sebagainya ya? Jangan-jangan ini adalah hanya kepentingan semata ya dari seseorang ya, tidak dipertimbangkan satu dan lainnya, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang ya tentu antara tekanan politik ya di dalam sebuah bisnis kadang lebih besar ya ya seperti itu. Jadi kadang mengorbankan satu kepentingan ya biasanya pengusaha seperti itu ya demi kepentingan yang lain kan gitu. Nah, jadi membantu IKN nanti Pik 2 silakan lancar dan sebagainya. Nah, sekarang ketika beliau sudah tidak lagi menjabat akhirnya terkuak semuanya kan gitu. Nah, ini yang kita saya sayangkan itu kan begitu ya. Jadi setiap rezim kadang turun itu dosa-dosa itu diungkapkan gitu ya. Nah, kemarin kenapa? Seolah-olah bisa tertutupi. Nah, ini kan mencerminkan bahwa politik di negeri ini itu kan sungguh ya menjadi sebuah panggung sandiwara kan gitu ya. Bahkan rakyat itu hanya dilibatkan dalam pemilu aja ya, pemilih apa? Memberikan suara. Nah, ini ya menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang penguasa itu seharusnya kan mempertimbangkan banyak hal ya. Bukan semata-mata egoisme atau sampai akhirnya mengeluarkan banyak uang padahal itu adalah uang rakyat dan bagaimana pertanggungjawabannya kelak ya. Tidak hanya di dunia loh ya, tapi juga di akhirat kelak ya. Makanya saya berpesan kepada pemimpin di negeri ini ya, ingatlah ya bahwa eh, memimpin di dunia itu bukan akhir ya. Ya, justru nanti
kelak di hadapan Allah itulah akhir dari semua pertanggungjawaban kita. Nah, jangan sampai nanti menyesal ya, ketika satu persatu rakyat hadir karena merasa terzolimi. Akhirnya kita tidak jadi mendapatkan pahala yang begitu besar karena sebagai pemimpin yang mengurusi rakyat, alih-alih mendapat pahala justru dosa-dosa orang terzalim itu yang akhirnya ditimpakan kepada penguasa kita. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Makanya eh, penting bagi seorang pemimpin khususnya di negeri ini untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan jangan sampai eh, keinginan untuk membangun sebuah proyek-proyek besar itu semata-mata egoisme tanpa dipikir panjang atau semata-mata ini sebuah proyek ya. Yang alhasil apa? Lagi-lagi rakyat yang tertipu. Seperti itu Mas. Baik, jasa kalau Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.